Selamat pagi, Pak Toif. Pak Toif, ini pertanyaanmu ini, itu pertanyaan buat ini ya Pak. Sebetulnya itu penjelasan dari ya mereka-mereka yang peduli dengan jam-jam gitu ya. Kalau saya Pak, kamu tanya sama saya Pak, saya hanya membagi dengan dua hal. Yang pertama, tubuh punya siklus. Siklus pertama itu adalah siklus yang berhubungan dengan otak. Ya, siang ke malam, malam ke pagi ke siang, siang ke malam, malam ke siang. Itulah sebabnya disebut jadilah petang dan jadilah siang. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi. Karena siklusnya, kenapa seperti itu? Siklusnya adalah ketika menuju ke malam, otak kita itu dari beta menuju ke delta, tidur pules. Ya, otak kita dari beta ke delta. Jadi dari beta ke delta itu otak kita. Beta turun ke alfa, turun ke theta, turun ke delta. Itu otak kita ketika malam. Ya, delta itu tidur pules. Gitu. Kamu les nggak ngerti apa-apa itu. Ya, di apa-apa itu kan nggak ada isinya. Tapi kekuatan alam bawah sadarmu bekerja. Makanya jangan sembarangan menginput alam bawah sadarmu. Dan alam bawah sadar itu terinput dari repeating pemikiran, repeating perkataan, repeating perbuatan. Itu terinput di alam bawah sadar. Ketika kamu dari malam menuju ke siang, maka kamu dari delta naik ke theta, naik ke alfa, baru naik ke beta. Beta itu sadar, full sadar, seperti kamu mendengarkan saya berbicara ini. Itu beta. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang diajari, oh kamu kalau doa bagusnya ketika kamu udah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Nah, orang menerjemahkan kalau masuk dalam religi, doa semalam suntuk, doa apa itu namanya, kalau di Islam namanya tahajud gitu. Karena apa? Karena memilih saat dimana otak dalam kondisi theta. Tapi seringkali kelewatan. Karena ketika otak dalam kondisi theta, orang kebablasan. Demikian juga kenapa anak-anak dilatih bangun pagi langsung belajar dalam posisi kayak gitu. Bangun itu kan kamu dari delta naik ke theta ya, oh kayak begini, mau belajar gitu. Nah, itulah kondisinya. Itu yang pertama, siklus dari sinyal atau gelombang otak. Yang kedua, tubuh ini punya siklus. Ya, siklusnya dimulai dari lambung. Itu suka enggak suka seperti itu. Ya, soal kamu istirahat jam sekian, nah itu mah terserah aja yang punya aturan seperti itu. Saya enggak pernah mempelajari itu. Kalau kamu mempelajari, lambungmu ini membutuhkan 4 sampai 5 jam proses pengosongan lambung. Makan sesuatu dari mulut, masuk ke esofagus, ditampung sama lambung. Itu membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam pengosongan. Ya, dikosongkan sama lambung. Caranya bagaimana? Asam lambung melumat, menghancurkan, ya, meremas lah asam lambung itu, ya, mematikan semua mikroba yang nggak boleh masuk ke dalam tubuhmu. Semua yang berhubungan dengan bakteri-bakteri yang nggak boleh masuk dalam tubuhmu dihancurkan sama lambungmu. Jadi jangan musuh-musuhin lambungmu. Itu nomor 1 yang harus kamu jaga. Karena apa? Pintu gerbang sehatmu itu di lambung. Nomor 1. Yang kedua, kalau lambung itu membutuhkan 4 sampai 5 jam dia membersihkan isi lambung, maka setelah isi lambungnya bersih, semuanya dimasukkan ke dalam usus halus, ada pencernaan. Pencernaan setelah dicerna, maka wah itu kan di dalam ususmu kan jadi umbel itu, ya. Jadi yang ampas jadi ampas, yang diserap jadi aliran darah. Makanya dibutuhkan air sama darah masuk ke pembuluh darah dan kemudian dimasukkan ke dalam liver, dibawa ke liver, diolah oleh liver. Nah, proses itu membuat insulin turun. Makanya lambung membutuhkan 4 sampai 5 jam, insulin membutuhkan 8 jam untuk turun.
Sehingga saat itulah tubuhmu tidak tidak bereaksi seperti orang kalap begitu, karena gula darahnya turun, insulinnya turun, karena tidak ada gula yang diolah sama insulin. Ya, di dalam darahmu tidak ada gula, tidak ditemukan darah yang harus tidak ditemukan gula yang harus diturunkan lagi, karena kamu sudah tidak makan lagi 8 jam. Ketika gula darah turun, nah kalau kamu jam 6 selesai makan, ya, maka jam 7 udah dihitung. Jam 7, jam 8, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 malam itu kamu bisa istirahat karena lambungmu sudah kosong. Makanya kenapa kita mendikte tubuh kita supaya malam tidak makan, karena supaya jam 10 bisa istirahat. Karena kalau kamu makan lebih dari jam 6, pasti kamu akan molor lagi, bisa jam 11 baru istirahat, bisa jam 12 baru istirahat. Kayak saya ini jam 1 baru istirahat. Bisa jam 2 baru istirahat gitu. Kayak saya. Nah, setelah 4 jam ini turun, insulin turun 8 jam kemudian. Nah, sampai pagi jam 5, jam 3, jam 4, jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu kan kamu sudah 10 jam. Jam 4 pagi itu 10 jam. Jam 4 pagi silahkan aja kamu bangun tidur minum. Jam 2 pagi itu insulin sudah turun. Jam 3, jam 4 itu sudah waktunya kamu minum lagi. Ada yang bangun untuk baca kitab suci, untuk sembahyang, ya, untuk sholat, untuk pergi ke masjid. Itu kan dilakukan sekitar jam itu, jam 3, jam 4 pagi, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, itu udah 16 jam. Jam 10 itu udah 16 jam. Nah, kalau sampai kamu tidak makan dalam waktu 16 jam, wah itu dahsyat itu. Makanya tubuhmu sehat. Kenapa? Karena waktu 16 jam kamu tidak makan, tidak ada asupan makanan untuk tubuhmu, maka selmu akan memakan sel yang rusak. Selmu akan membersihkan sel yang rusak itu 16 jam. Nah, itulah sebabnya makannya jangan jam 9, jangan jam 10, makan telurnya. Makan telurnya jam 11. Jam 11, jam 12 itu waktu yang paling bagus. 17, 18 jam kamu tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Minum harus. Tidur mau kapan aja kamu tidur, monggo aja, enggak ada masalah. Ya. Zaman sekarang kamu mau diatur harus tidur jam 9. Emang siapa yang bisa ngatur kamu tidur jam 9? Nanti jam segini sampai jam segini pankreas lever bekerja, jam segini sampai jam segini itu bekerja. Siapa yang bisa ngatur seperti itu? Nggak bisa. Yang bisa kamu jaga adalah siklusnya. Siklus dari tubuhmu sendiri seperti itu. Nah, kalau seperti itu kamu merasakannya ya enak. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Mulai bangun jam 3 atau jam 4 pagi kamu udah minum racikan Mak Jin. Diseruputin aja, ya, diserutupin aja. Diserutup sampai jam 11 kamu bisa nyerutup, diseruput racikan Mak Jin. Habis seduh sampai jam 11. Nah, jam 11 makan telur. 2 butir kah, 3 butir kah, 4 butir kah. Nah, nanti pasti banyak yang protes. Wah, yang kerja lapangan enggak kuat, Pak. Ya enggak apa-apa, kalau kamu merasa enggak kuat ya makan. Kenapa mesti kamu ribut dengan teori yang saya sampaikan? Nggak peduli kan? Toh kamu makan juga saya nggak tahu, kamu nggak makan juga saya nggak tahu. Kenapa mesti pusing? Itu mulut-mulutmu, lagi saya bilang mulut-mulutmu, tenggorokanmu, lambung-lambungmu, kan kamu yang punya tanggung jawab, bukan saya. Gitu. Resiko terberat itu adalah ketika nanti kamu pensiun, kalau kamu mengganggu asam lambungmu. Ketika kamu pensiun, itu waktunya kamu menghabiskan cadangan uangmu yang kamu peroleh dalam waktu bekerja 10-20 tahun. Itu resikonya. Tapi kalau kamu ngikutin apa yang saya katakan, nah saya ini umur hampir 60 tahun. Nah, saya menikmati 8 tahun saja, saya udah menikmati, saya sehatnya itu benar-benar menikmati kehidupan saya gitu. Dengan cara tidak makan pagi itu. Kalau kerja samalah. Kan namanya kerja, apapun pekerjaan kamu itu tanggung jawab, itu kewajiban kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Ya. Ya kalau saya yang mengerjakan, ya saya yang berkewajiban menyelesaikan. Tapi kan kesehatan itu tanggung jawabmu, untuk kamu pertanggungjawabkan untuk dirimu sendiri. Sehingga kamu memiliki masa tua yang bisa dinikmati dalam kehidupan kamu.
Semuanya ada di dalam dirimu sendiri, Pak, bukan dalam diri saya. Saya sudah melakukan buat diri saya, jadi tanggung jawab saya untuk diri saya sudah saya selesaikan.